Matematika bukan sebuah kebenaran. Kita akan memulai dari sebuah definisi. Yang pertama adalah kesepakatan. Jika melihat dari KBBI, kesepakatan berasal dari kata sepakat, setuju, semufakat, dan sependapat. Jadi, bisa kita definisikan kesepakatan merupakan pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya yang mengadakan sebuah perjanjian. Nah, sekarang kita akan bergeser lagi ke definisi kedua, yaitu kebenaran. Kebenaran merupakan keadaan atau hal dan sebagainya yang cocok dengan keadaan hal yang sesungguhnya. Jadi bisa juga kita mendefinisikan kebenaran tersebut adalah kesesuaian antara fakta dan kenyataan yang tidak berubah dan berubah oleh suatu masa dan kondisi yang ada. Oke. Jika kita tahu definisi kesepakatan kebenaran, kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Kalian mungkin saat masih kecil diajarkan 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Betul nggak? Tapi kita akan lebih dalam melihat sejarah dari angka sendiri. Kenapa bisa memvisualkan angka berbentuk 1 itu seperti saat ini ya. Jadi berdasarkan artikel yang saya baca menyebutkan bahwa angka 1, 2, 3, 4 sampai dengan 9 merupakan perhitungan dari banyaknya sudutnya. Apakah kalian sepakat? Jika kalian sepakat, kita akan lanjutkan lagi. Dan bagi yang tidak bisa sepakat, kalian bisa komen di bawah ini. Sekarang kita akan membahas ke lahirnya simbol 0 atau angka 0 ya. Konsep 0 baru muncul dan berkembang di India sekitar tahun 458 Masehi. 0 dalam bahasa Sanskerta disebut juga sunya. Disimbolkan dalam beberapa kata yang berbeda seperti ruang, hampa, atau angkasa. Matematikawan India menunjukkan bahwa angka 0 bisa berfungsi untuk memisahkan angka positif dan negatif. Angka 0 sendiri diperkenalkan secara luas oleh intelektual muslim bernama Khawarizmi pada tahun 773 Masehi. Salah seorang ahli matematika dari Persia bernama Muhammad ibnu Musa al-Khawarizm menyarankan bahwa lingkaran kecil harus digunakan dalam perhitungan jika tidak dapat ya suatu nomor di tempat puluhannya. Kesepakatan banyak terjadi di dalam angka, tapi bukan merupakan sebuah kebenaran. Karena kenapa? Jika mendengar definisi kebenaran adalah fakta yang berubah, ya, yang tidak berubah, sedangkan dalam matematika 6 plus 7 itu sama dengan 1. Jika kita berbicara jam, ya. Jadi tidak ada konsisten antara 6 plus 7 itu aturan 13, tapi kalau kita berbicara jam, 6 plus 7 itu sama dengan 1. Apakah benar? Tentu ini sebuah kesepakatan yang terjadi antara dari guru dan siswanya atau dari dosen dengan mahasiswanya, ya. Apakah benar ya? Lagi-lagi ini sebuah kesepakatan. Saya pernah mendengar anak kecil berbincang di depan rumah. Anak pertama berkata, "Kamu tahu pembagian?" Anak 2 berkata, "Tidak." Lalu anak pertama ini menjelaskan, "Aku diajarkan, aku punya 6 permen, aku bagikan kamu 3 permen, sisanya berapa?" Lalu anak kedua berkata, 4. Anak pertama berkata, 3. Anak kedua itu berkata, "Oh iya benar." Oke. Dari percakapan tersebut, selama teman-temannya setuju pernyataan matematika itu sepakat benar bagi lingkungan kecil pertemanan mereka ya. Jadi sepakat dan benar bagi lingkungan kecil pertemanan mereka. Tapi untuk yang lebih luas itu masih dipertanyakan. Contoh lainnya, istilah matematika ada yang disebut dengan fungsi. Adapun definisi fungsi dalam matematika adalah sebagai berikut. Misalkan ya, A dan B merupakan himpunan. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang mengkaitkan tiap unsur dalam himpunan A dengan suatu unsur atau unik atau tunggal di himpunan B. Secara simbol, fungsi ditulis dari F ya. Titik 2 A buka kurung B. Himpunan semua nilai X di mana A disebut dengan domain dan himpunan semua nilai fungsi yang dihasilkan disebut dengan range ya. Oke, mungkin kita juga udah belajar mengenai fungsi ya saat SMP. Nah, istilah fungsi dibatasi pengertiannya sebagai pemetaan
yang mengawankan setiap elemen dari himpunan yang satu, unik atau tunggal, ke tempat sebuah elemen di himpunan yang lain. Mengapa harus menggunakan kata tepat satu? Nah, penggunaan kata tepat satu merupakan contoh kesepakatan dalam matematika. Bila ada pemetaan yang bernilai ganda, kita tidak menyebutnya sebagai fungsi. Dalam matematika, kesepakatan merupakan tumpuan yang amat penting ya. Kesepakatan yang amat mendasar dalam aksioma, postulat, pernyataan pangkal yang tidak perlu pembuktian. Dan konsep primitif ya, pengertian pangkal yang tidak dapat atau tidak perlu didefinisikan atau undefinite term. Aksioma yang diperlukan untuk menghindari berputar-putar dalam pembuktian atau circulus in probandum. Sedangkan konsep primitif diperlukan untuk menghindari berputar-putar dalam pendefinisian atau circulus in defianindo. Oke. Simbol dan istilah-istilah dalam matematika merupakan kesepakatan yang sangat penting. Dengan simbol dan istilah yang telah disepakati dalam matematika, tentu akan berdampak pada belajar matematika yang menjadi mudah dilakukan dan dikomunikasikan. Itulah kesepakatan dalam matematis. Selama belajar matematika, kita dituntut untuk bekerja sesuai dengan kesepakatan. Namun, apabila kita menemukan kesepakatan dalam matematika tersebut ada yang harus lagi dikembangkan, maka kita boleh tidak mengikuti kesepakatan itu. Tetapi, kita harus memberikan argumentasi secara matematis kalau kesepakatan tersebut sudah tidak relevan lagi, sehingga akan digantikan oleh kesepakatan yang baru. Belajar dari kesepakatan dalam matematika ini, tentu kita semua sebagai orang yang pasti pernah belajar matematika, baik pada tingkat SD, SMP, SMA, hingga ke perguruan tinggi, kiranya kita dapat mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Selama kesepakatan tersebut memihak kebenaran dan menguntungkan semua pihak, maka kita harus mendukung kesepakatan tersebut. Sehingga kesepakatan yang telah disepakati benar-benar kesepakatan yang berlaku bagi semua orang. Dengan demikian, keadaan konflik bisa diminimalisir, bahkan dihilangkan. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini tentang matematika, kesepakatan atau sebuah kebenaran. Sekian dan terima kasih.